Maaf ya teman-teman, suara saya tidak semerdu Niken Salindri. Tapi tenang saja, saya tidak mau nyanyi kok. Saya mau lomba bertutur. Itu tadi namanya tayub teman-teman. Tayub itu adalah kesenian khas dari daerah saya, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati dan kawan-kawanku semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nur Afifah dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Ronggolawe Sang Penakut Mongol. Cerita ini saya ambil dari buku literatur Sejarah Tuban yang ditulis oleh Makinuddin Samin. Dari buku ini saya menemukan kisah keberanian Ronggolawe melindungi tanah Tuban dari kedatangan bangsa asing yang ingin mengganggu tanah kelahirannya. Yuk kita mulai ceritanya. Alkisah ratusan tahun yang lalu, datanglah puluhan kapal dan layar-layar raksasa berlabuh di pantai Tuban. Mereka adalah rombongan bangsa Mongol yang terkenal bertubuh besar dari negeri yang sangat jauh di seberang. Mereka berlayar jauh-jauh, menyeberangi lautan dengan kapal-kapal besar untuk bertamu di tanah Tuban. Namun kedatangan mereka membuat rakyat merasa cemas. Gusti, ampun Gusti, ada kabar penting yang harus segera Gusti ketahui. Tenangkan dirimu pengawalku, kabar penting apa yang kau bawa? Puluhan kapal besar mendekati Kambang Putih, Gusti. Mereka juga membawa panji asing yang belum pernah kami lihat. Mendengar kabar ini, rakyat Tuban mulai gelisah. Dengan bantuan seorang penerjemah handal, mereka mulai menyusun strategi. Ronggolawe meminta utusannya untuk mengirimkan kuda-kuda terbaik yang ia miliki. Kuda-kuda ini dirawat dengan sangat baik oleh pemiliknya. Apakah pemilik kuda ini mau bertemu denganku? Panglima Mongol bertanya kepada utusan itu. Tanpa diduga, pujian itu justru membuka jalan pertemuan antara Ronggolawe dengan pihak Mongol. Akhirnya pada suatu malam mereka bertemu dalam sebuah perjamuan. Di dalam tenda-tenda yang hangat, mereka saling bercerita dan bertukar pikiran. Tentunya dibantu oleh seorang penerjemah yang mereka bawa. Ronggolawe mengamati, ternyata mereka begitu cinta kepada tanah kelahirannya dan sangat setia kepada pemimpinnya. Ronggolawe sengaja bersikap ramah kepada mereka, seolah-olah ingin mengajaknya berteman. Padahal itu adalah bagian dari siasatnya. Ia tahu saat itu ada kerajaan lain yang diam-diam ingin mengusiknya. Maka
ia memanfaatkan kekuatan bangsa Mongol untuk menghadapi mereka. Wahai Panglima Mongol yang hebat, di sana ada sebuah kerajaan kuat yang ingin mengganggu Tuban. Jika kalian bisa menundukkan mereka, akan kuberikan hadiah yang besar. Tak disangka mereka langsung percaya begitu saja. Mereka tidak sadar kalau sedang terjatuh ke dalam perangkap. Dengan bantuan penunjuk jalan dari Ronggolawe, kekuatan kerajaan itu berhasil diredam tanpa harus mengorbankan kedamaian rakyat Tuban. Sepulang dari sana, rombongan Mongol itu beristirahat di perkemahan. Mendengar kabar ini, rakyat Tuban mulai gelisah. Jika mereka terus tinggal di sini, tentu akan mengganggu masyarakat dan persediaan makanan juga akan menipis. Untuk menepati janjinya, Ronggolawe lalu mengumumkan hadiah besar itu. Kalian telah membawa kehormatan bagi kerajaan kalian. Sebagai ucapan terima kasih kami, izinkan rakyat Tuban memberikan hadiah istimewa kepada kalian. Kini kembalilah ke tanah kelahiranmu dengan membawa kehormatan itu. Sebelum tanah ini justru membawa kesedihan bagi bangsa kalian. Kami sudah menyiapkan perbekalan, kuda-kuda pilihan, dan perjalanan berlayar ke samudra yang luas. Ronggolawe mengangkat tangannya ke arah pantai sebagai tanda perjalanan segera dimulai. Tret, 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 tret. Perahu siap menghadap lautan, angin berhembus membawa harapan. Mereka datang dengan kemenangan, tak sadar itulah perpisahan. Mereka mengira itu adalah perjalanan yang besar dan mewah. Namun sebenarnya itu adalah perjalanan pulang menuju negeri mereka sendiri. Karena keberanian dan kecerdasan Ronggolawe, mereka akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari tanah Tuban. Ronggolawe berdiri di tepi pantai, melihat layar-layar kapal itu mulai menjauh, mengecil, dan akhirnya hilang di telan cakrawala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.